Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyid tayyib. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi khalaqal arda wal kawakib. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu minar raghaib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan li'alimil masyariq wal magharib wa ala alihi wa ashabihi najaib wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamatil ghaib. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib mengajak mari untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan lebih banyak lagi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita semua sudah kembali kepada fitrah dan sudah menjadi orang yang menang, minal aidin wal faizin. Apakah kemenangannya itu pada tingkat berapa hanya Allah yang tahu. Yang jelas bahwa kemenangan sejati bagi orang mukmin yaitu kemenangan yang ditandai dengan dihindarkannya diri kita dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah menjadi orang yang menang. Sedangkan kehidupan dunia itu hanya perhiasan yang menipu. Artinya ya, kemenangan di dunia hanyalah merupakan kemenangan yang semu kalau di akhirat kita belum dijauhkan dari neraka dan belum dimasukkan ke dalam surga. Sidang Jumat rahimakumullah, kemenangan kita itu tentunya karena usaha kita yang keras selama bulan Ramadan. Kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, kita qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang baik di bulan Ramadan tersebut. Selain itu, kemenangan itu juga dikarenakan doa kita yang manteng. Terus berdoa setiap saat kita berzikir, berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang menang, minal aidin wal faizin. Begitu juga karena saling mendoakan di antara kita. Ja'alanallah minal aidin wal faizin. Ketika kita ketemu dengan sesama saudara kita mendoakan agar kita kembali kepada fitrah dan kita menjadi orang yang menang. Sidang Jumat rahimakumullah,
Kita sudah menang, lalu setelah menang apa yang harus kita lakukan dengan kemenangan itu? Apakah kita hanya menjadi orang yang diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak menambah amal kita dengan kemenangan itu? Maka sebagaimana konsep Al-Quran dalam surah An-Nasr, Allah berfirman, kita mencontoh dari kemenangan itu, lalu apa yang kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Ia, Allah, adalah Maha penerima taubat. Jadi kalau kita melihat dari surah An-Nasr ini, setelah kita mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan karena ditentukan oleh Allah kemenangan itu, maka ada 3 hal yang diperintahkan kepada kita. Yang pertama, kita bertasbih dengan memuji kepada Allah. Yang kedua, kita beristighfar. Dan yang ketiga, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam bertasbih kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Kita membersihkan pemikiran yang salah tentang Allah. Kita menghilangkan anggapan keliru tentang kemahakuasaan Allah. Kita membuang persepsi yang negatif tentang keagungan Allah. Dengan memuji kepada Allah, mengungkapkan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur alhamdulillah bahwa hakikatnya tidak ada nasrun atau pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji hanya Allah, bahwa yang menentukan kemenangan itu hanyalah Allah. Dalam bertasbih itu ada 2 hal. Yang pertama, secara tekstual kita membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Pagi dan petang serta malam kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara konseptual kita beranggapan bahwa segala sesuatunya itu hanyalah Allah. Kita berkeyakinan, kita berpersepsi bahwa segalanya hanya Allah. Kita sholat dan sebagainya semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita beranggapan kepada orang yang cantik, maka kita memuji orang tersebut dengan pujian yang hebat, padahal kecantikan itu dari Allah. Maka semestinya kita memuji kepada Allah. Ketika kita melihat orang yang pintar, kita memuji orang pintar. Sebetulnya kepintaran itu dari Allah, maka kita memujinya hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Ketika kita melihat orang yang kuat, kita memuji orang itu, padahal kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
maka semestinya kita mengucapkan pujiannya itu hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Sidang Jumat rahimakumullah, ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ketika ada orang yang kagum dengan Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membuat orang bisa melihat lagi yang tadinya buta. Maka apa yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam? Aku dapat menyembuhkan orang yang sakit biidznillah, karena izin Allah. Aku dapat menghidupkan orang yang mati biidznillah, karena Allah. Dan aku dapat menjadikan orang bisa melihat lagi yang tadinya buta biidznillah, karena Allah. Jadi semua itu disenderkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tasbih. Fasabbih bihamdi rabbik. Dan yang kedua, wastaghfir, kita beristighfar kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, atas kekurangan kita, atas kesalahan kita. Kenapa kita harus beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali? Karena orang yang menang itu biasanya sering kena penyakit, minimal 2 penyakit. Yang pertama, sombong karena kemenangan. Yang kedua, merasa lebih hebat dan orang lain tidak ada apa-apanya, bahkan dikecilkan. Maka kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, bukan malah kita merasa lebih hebat. Karena semua kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sombong dan jangan merasa orang lain tidak ada apa-apanya. Karena semua manusia diberikan kelebihannya masing-masing. Dan yang ketiga, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah yang Maha penerima taubat. Kita diperintahkan untuk bertaubat. Artinya tidak mau mengulangi lagi apa yang kita lakukan dari kesalahan itu, atau artinya kita kembali kepada Allah. Tawwaba. Manusia diciptakan tadinya dekat dengan Allah, tapi karena berbuat dosa maka kita menjauh dari Allah, atau Allah menjauh dari kita. Maka dengan kembalinya kita, dengan bertobat, kita kembali untuk dekat kepada Allah. Dan Allah sangat menyukai, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah menyukai orang-orang yang suka kembali kepadanya, dekat kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya dengan kemenangan itu kita tetap bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan tahmid, dengan memujinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan kita semuanya bertaubat, kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin ammah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.